Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai pengangkatan menjadi ASN P3K di tahun 2021. Nah, jadi pengangkatan menjadi ASN P3K ini diatur dalam peraturan BKN, yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi dalam peraturan BKN ini dijelaskan tahapan ataupun prosedur dalam pengangkatan menjadi ASN P3K dan juga kapan mulai melaksanakan tugas di sekolah ataupun di tempat formasi yang sudah dipilih. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pemberkasan ataupun pengangkatan menjadi ASN P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita langsung ke poin pentingnya saja. Nah, ini dia teman-teman, di pasal 30, yaitu pengangkatan menjadi P3K dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut. Kita lihat poin yang A. Dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk P3K dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN, yang pertama yaitu PPK dan calon P3K menandatangani perjanjian kerja yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Nah, jadi dalam waktu paling lama 30 hari kerja, yaitu setelah BKN menetapkan nomor induk P3K, yaitu pejabat pembina kepegawaian atau PPK dan juga calon P3K, yaitu para peserta yang sudah lolos P3K, ini selanjutnya menandatangani perjanjian kerja yang dibuat menurut contoh. Nah, ini dia teman-teman, contoh perjanjian kerja bagi calon ASN P3K, yang mana di sini banyak sekali ya teman perjanjian kerjanya. Di sini pada hari ini tanggal dan seterusnya, kemudian nama, kemudian nomor induk P3K-nya, nomor induk para peserta, kemudian tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, dan lain sebagainya. Dan pasal ke-1, nah jadi ini dia, masa perjanjian kerja, jabatan, dan unit kerja. Pihak ke-1 menerima dan mempekerjakan pihak kedua sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ini dia masa perjanjian kerja, yaitu masa perjanjian kerja dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nantinya akan ditulis. Kemudian jabatan yang dilamar, kemudian masa kerja sebelumnya, unit kerja, dan lain sebagainya. Kemudian pasal yang kedua yaitu tugas pekerjaan, yaitu tugas bagi calon ASN P3K, yaitu pihak ke-1 membuat menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pihak kedua. Pihak kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan pihak ke-1 dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab. Kemudian pasal yang ketiga yaitu target kinerja. Nah, jadi ini target kinerjanya teman, ini isi dari perjanjian kerja P3K. Pihak ke-1 membuat dan menetapkan target kinerja bagi pihak kedua selama masa perjanjian kerja. Pihak kedua wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh pihak kedua. Nah, jadi pihak kedua ini pelamar ya teman, pelamar ASN P3K ataupun calon ASN P3K ini harus memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan oleh pihak pertama. Jadi seperti itu. Kemudian pihak ke-1 dan pihak kedua menandatangani target perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal yang keempat yaitu hari kerja dan jam kerja. Nah, jadi ini perjanjian yaitu pihak kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi pihak tertentu. Kemudian perjanjian kerja yang pasal kelima yaitu disiplin. Ayat ke-1 yaitu pihak kedua wajib mematuhi semua kewajiban dan larangan. Kewajiban bagi pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi. Nah, jadi ini teman-teman, kewajiban bagi peserta ataupun calon ASN P3K. Yaitu setia dan taat kepada Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu larangan bagi pihak kedua, yaitu bagi para calon ASN P3K. Yang pertama yaitu menyalahgunakan wewenang,
kemudian menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lain sebagainya. Nah, jadi ini perjanjian untuk yang larangan ya teman, dilarang untuk melakukan hal-hal ini, hal-hal yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja ini. Kemudian perjanjian kerja yang pasal ke-6 yaitu gaji dan tunjangan. Pihak kedua berhak mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat yang kedua, pihak kedua berhak menerima gaji dalam golongan. Nah, jadi untuk P3K, ini golongannya nanti langsung ke golongan 9 ya teman, golongan 9. Kemudian pihak kedua berhak menerima tunjangan terdiri atas. Nah, jadi ini dia tunjangan dari ASN P3K, yaitu tunjangan keluarga sebesar sekian nantinya akan tercantum. Kemudian tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, dan juga tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Nah, jadi nantinya banyak sekali teman tunjangan untuk ASN P3K ini. Kemudian besaran tunjangan pihak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini perjanjian berkaitan dengan gaji dan tunjangan. Kemudian pasal yang ke-7 perjanjiannya yaitu cuti. Nah, pihak kedua berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama selama masa perjanjian kerja. Kemudian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal yang ke-8 yaitu pengembangan kompetensi. Nah, jadi ini perjanjian yang pasal ke-8, pengembangan kompetensi. Kemudian pasal yang ke-9 yaitu penghargaan. Kemudian pasal yang ke-10 yaitu perlindungan. Kemudian pasal yang ke-11 yaitu pemutusan hubungan kerja. Kemudian pasal 12 penyelesaian perselisihan. Kemudian pasal 13 dan lain-lain. Nah, jadi ini dia teman. Demikian perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap dua oleh pihak ke-1 dan pihak kedua dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun. Masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Nah, jadi ini pihak ke-1 tanda tangan. Nah, untuk pihak ke-1 ini PPK ya teman, pejabat pembina kepegawaian. Kemudian pihak kedua ini adalah calon ASN P3K, yaitu pelamar itu sendiri yang bertanda tangan. Nah, jadi seperti itu untuk format perjanjian kerja P3K. Kemudian ayat yang kedua, PPK menetapkan keputusan pengangkatan P3K yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Nah, jadi ini dia teman, contoh surat pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terhitung mulai tanggal, kemudian sampai dengan mengangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian di sini ada nama, nomor induk, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, jabatan, golongan, gaji, unit kerja, instansi, dan lain sebagainya. Dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan P3K ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja. Nah, jadi ini dia teman, contoh surat pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian poin yang nomor 3, dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan P3K masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja. Kemudian kita langsung ya teman, kita langsung ke poin pentingnya. PPK ditugaskan atau ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan. Nah, jadi calon P3K ini ditugaskan atau ditempatkan di formasi yang memang dibutuhkan ataupun formasi yang sudah dipilih. Kemudian yang E, gaji dan atau tunjangan P3K dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas SPMT. Nah, jadi gaji dan tunjangan P3K ini dibayarkan setelah pelamar ini menerima surat melaksanakan tugas ataupun SPMT. Kemudian pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf E sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 13. Kemudian surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT sebagaimana dimaksud pada huruf E tidak boleh berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi P3K. Kemudian P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenaan. Nah, jadi ini bagi calon P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan, yaitu gaji dan tunjangannya ini dibayarkan pada bulan berkenaan tersebut. Kemudian yang I,
P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berikutnya. Nah, jadi ini bagi calon ASN P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, maka gaji dan tunjangan ini dibayarkan mulai bulan berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, jadi peserta ataupun calon ASN P3K ini mulai melaksanakan tugas di lokasi ataupun di sekolah tempat yang dipilih ini setelah menerima SPMT ataupun surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, jadi seperti itu teman. Jadi menunggu SPMT baru pelamar ini bisa melaksanakan tugas di lokasi yang baru ataupun di lokasi formasi yang dipilih. Jadi seperti itu untuk ketentuan pengangkatan menjadi ASN P3K. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.